ya, tentang usaha, energi, ya, sama hubungannya juga momentum dan impuls. Biasanya dibahas terpisah nih, tapi kalau gue punya kebiasaan untuk ngebahas sekaligus saja karena konsepnya rada analog dan apa ya, saling berhubungan banget gitu. Oke, konsepnya gini, kita bicara udah tentang gaya kan. Ketika suatu benda dikasih gaya, oke. Nah sekarang bagaimana kita punya paradigma lain, cara pandang yang lain, di mana tentang apa ya, tentang gerak benda nih. Kita udah bicara tentang gaya, kita bicara tentang kinematika, gitu kan. Nah sekarang bagaimana kita bisa ngelihat suatu yang lain. Pertama tentang usaha dulu, usaha dan energi, ya. Gue kenalin beberapa konsep. Yang paling sering pertama energi kinetik. Energi kinetik itu dari katanya kinetik itu gerak ya. Jadi sebuah benda yang bermassa dan bergerak, dia akan memiliki energi kinetik nih, ya. Bayangin ada energi geraknya nih. Yang besar energi kinetiknya itu, kalau formulanya gampang, setengah mv kuadrat. Gue rasa lo juga udah hafal ya. Dari sini kelihatan semakin masif, masanya makin besar gitu kan, si benda, dan semakin besar pula si kecepatannya, maka energi kinetiknya makin gede nih. Jadi kalau misalnya energinya, wah ini massa gede kenceng, udah gede energinya. Nanti begitu dia nabrak, jeder gitu kan, ya akan kerasa nih, energi kinetik ini akan kerasa kalau efek dari nabrak dan sebagainya. Itu dengan kinetik nih. Nah, jadi berhubungan dengan apa namanya, gerak benda, energi geraknya. Nah, kalau misalnya ada lagi energi potensial gravitasi misalnya, ada energi potensial macam-macam. Yang salah satunya yang paling sering juga energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah potensi energi yang bisa dilakukan oleh gravitasi karena posisinya dia terhadap permukaan bumi, ya. Kita ada istilahnya, ada groundnya, ada titik acuan di mana untuk menentukan berapa besar sih energi potensial gravitasi benda ini gitu terhadap titik acuan tertentu gitu ya. Yang besarnya energi potensial itu adalah mgh. Oke, masanya dia kali percepatan gravitasinya kali h-nya, tingginya. Oke, h ini nanti relatif ya, nggak harus di posisi dari ujung sama bumi, tergantung kita mau ngitungin dari mana. Kalau titik acuannya di sini, ya kita bisa ngitung h-nya, potensial gravitasi terhadap titik ini. Oh ya, misalnya besarnya jadi gue mikir misalnya d, ya jadi mgd. Oke, yang penting lo istilahnya dulu tahu. Energi kinetik berhubungan dengan energi geraknya, ini potensial gravitasi, ya. Berikutnya tentang usaha. Oke, usaha ini adalah apa ya? Kalau tadi energi adalah kapasitas melakukan kerja, ya usaha ini ya kerjanya ini. Tapi konsepnya beda sama kerja, istilah kerja di ini ya, di sehari-hari. Walaupun agak mirip nih. Nah, usaha itu misalnya suatu gaya bekerja pada suatu benda dan dia menggerakkan benda tersebut sejauh s, ya, sejauh dari sini ke sini sejauh s, maka kita bisa bilang usahanya sama dengan f dot s. Ini perkalian vektor ya. Hasilnya skalar, dia skalar, energi dan usaha itu skalar, ya. Nih, nah dari sini lo bisa ngeliat kalau namanya perkalian skalar, maka usahanya sama dengan besar f dikali besar s cos theta, di mana theta adalah sudut antara perpindahan dan ininya, perpindahannya dan gayanya. Ya kalau gayanya ke arah sini, ternyata dia bergeraknya s-nya arah sini, maka sudutnya theta. Oke? Jadi kalau secara matematis lo udah tahu f dot s sama dengan besar f kali besar s kali cos theta. Nah, kenapa begitu? Karena usaha itu yang dihitung adalah yang bagian gayanya yang sejajar dengan perpindahannya. Jadi kalau misalnya ada f ke sini, ya, nih gue
terus perpindahannya ke sini, yang sejajar dengan perpindahannya adalah bagian ini, komponen horizontal dari F-nya itu sendiri, komponen X-nya lah, yang sejajar dengan si S-nya ini yang kita hitung. Jadi nanti besar usahanya adalah Fx kali S, di mana Fx-nya itu sendiri adalah F cos theta kan, samping nih, kali S. Jadi sama aja tuh kayak ini ya, Fs cos theta. Jadi yang dihitung adalah bagian dari usaha itu yang sejajar, bagian dari gaya yang sejajar dengan perpindahannya. Jadi kalau misalnya ada gaya ke arah vertikal sebesar F, tapi bendanya itu berpindah sejauh S di sini, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya F ini? Pindahnya cuma sini doang nih. Berapa usahanya? Ya 0. Kenapa? Karena komponen horizontalnya ini nggak ada. Komponen yang membantu dia pindah ke sini kan, itu nggak ada, 0 ya. Fx-nya kan sama dengan F cos theta, dimana kalau ini tegak lurus, theta-nya 90 derajat. Ya kan? 90 derajat cos 90 derajat sama dengan 0. Maka Fx-nya sama dengan 0. Kalau 0 kali S, berapapun S-nya, ya 0 juga. Ya, ini konsep tentang usahanya nih. Nah, konsep tentang energi itu sendiri adalah kapasitas kerja ya kan. Dan energi di alam ini sebenarnya konstan dia. Jadi energi di alam ini dia konstan, nggak hilang lah, nggak ada energi. Dia cuma berpindah jadi bentuk energi lain. Contoh-contoh yang sering gue sebut, misalnya kalau misalnya sebuah benda dia punya energi kinetik, sudut gerak gitu kan, kenceng, terus dia nabrak benda lain, jeder gitu. Nah, misalnya ternyata energi kinetiknya berkurang karena dia nabrak, energi kinetiknya berkurang, tapi energi totalnya itu sama dengan energi total 1 sama dengan energi total 2. Kemana energinya? Kalau energi sini akhirnya jadi berkurang, kemana? Ketika dia nabrak, tak gitu kan, dia butuh mengeluarkan bunyi, jadi energi bunyi. Dia jadi panas, oke? Ya, jadi energi panas, jadi bunyi. Terus bisa juga misalnya ada suatu benda punya energi kinetik tadinya, terus bergerak di dalam sebuah lantai yang kasar. Jadi gara-gara dia kasar, digesek-gesek gitu kan, digesek-gesek, akhirnya dia diem. Ini V-nya tadi awalnya VT-nya ada, tidak 0, yang ini VT-nya di sini akhirnya 0. V awal ya. Akhirnya benda ini diem. Seharusnya kalau dia energi itu konstan, energi totalnya sama, seharusnya di sini energi kinetiknya nggak hilang kan? Tapi ternyata energi kinetik yang tadinya ada, jadi energi kinetiknya hilang karena jelas kalau V-nya 0 setengah mv kuadrat, energi kinetiknya 0 kan? Dia kehilangan energi kinetiknya. Kemana energi kinetik yang hilang? Ingat, dia ada gesekan, ya kan? Ada gesekan itu membuat adanya energi berpindah dalam bentuk panas nih, panas atau deformasi. Deformasi itu artinya perubahan bentuknya ya. Misalnya tadinya lo punya sendal terus kegesek-gesek, akhirnya jadi sendalnya tipis, jadi berubah gitu kan. Nah itu jadi panas, jadi deformasi. Akhirnya energi yang berubah dari energi kinetik jadi energi panas hilang deh. Jadi energi kinetiknya tinggal 0, habis ya. Nah sekarang berhubungan dengan hal ini, akan kita hubungkan antara energinya dengan usaha. Ya, apa hubungannya nih? Jadi energi kinetik, misalnya dia punya energi kinetik awal, terus dia punya bergerak lah dengan kecepatan tertentu V0. Terus dia dikasih gaya sejauh S, sehingga begitu dikasih gaya didorong gitu kan, makin cepat dong ya, VT-nya makin cepat dibandingkan V0. Kalau dia benda ini makin cepat, energi kinetiknya berikutnya ini gimana? Naik apa turun? Kalau kecepatannya naik, masanya sama nih ya, masanya sama, otomatis energi kinetiknya bakal naik dong, ya kan? Energi kinetiknya naik kan, VT-nya naik. Nah, dari sini kita bisa nemuin hubungannya. Sebuah benda yang bergerak ketika dikasih gaya sepanjang jarak S, dia bisa kita lihat bahwa energi kinetik akhirnya akan meningkat sejumlah energi kinetik awal ya. Jadi jumlah energi ini gini,
Energi kinetik awal ditambah